Kesalahan paling fatal yang terjadi hari ini adalah kesalahan partai politik. Saya termasuk orang yang tidak bersepakat untuk ada koalisi besar-besaran jalan pemerintahan. Yang menang aja. Kalau kalah ya kalah aja gitu loh. Ketika kita bicara demokrasi, ya memang harus ada oposisi. Ketika ada oposisi, walaupun kita tidak mengenal dalam sistem ketatanegaraan kita dengan sistem terminologi oposisi tadi, di luar pemerintahan itu penting sebagai pengontrol, penyeimbang terhadap pemerintahan. KPU, Bawaslu harusnya dia dimintai pertanggungjawaban untuk tegaknya luber dan jurdil. Tidak sekedar hitung-menghitung, coblos-mencoblos. Pemilu bukan itu. Telah terpilih 580 orang anggota DPR. Sebuah pemilu legislatif yang betul-betul brutal. Terpaksa saya harus mengatakan bahwa ratusan di antara mereka yang terpilih itu menurut saya itu hanya akan menjadi beban bagi demokrasi. Terpaksa saya katakan. Sebab sejak tahun 2019 di tempat saya ini, lembaga yang saya buat bersama teman-teman melakukan riset tentang oligarki dan dinasti politik, baik di eksekutif dalam hal ini pilkada maupun di legislatif. DPR RI 2019 yang sebanyak 579 itu teridentifikasi by name by address. Saya berpikir ketika 2019 sudah barbarian seperti itu ada perbaikan, tapi ternyata tidak. Terjadilah hari ini. Ada banyak orang-orang yang tumbang, setidaknya baik menurut kacamata Akbar Faisal yang 10 tahun berada di sana. Orang-orang yang menyisakan pikiran dan hatinya tentang keadilan, tapi tumbang. Yang masuk adalah orang-orang yang akan kita lihat selama 5 tahun ke depan. Saya berjanji kepada kalian bahwa lembaga saya, Negara Institute, dan forum saya ini akan sangat kejam kepada kalian. Saya berjanji tentang itu. Dan untuk itu saya ingin mengangkat ini. Ini adalah episode awal tentang itu. Saya mengundang 2 orang yang saya tahu betul siapa mereka, dengan 2 karakter dan 2 latar belakang. Pertama adalah saya mengundang sebenarnya senior saya, Kang Agun Gunanjar Sudarsa. Beliau ini adalah legend. Hari ini dialah karena terpilih lagi masuk dari Dapil Jabar 10. Dialah anggota DPR terlama sekarang ini. Ini sudah masuk periode ketiga. Jadi sudah 30 tahun. Nanti kita tanyakan apa saja yang telah dilakukannya. Dan saya bersaksi banyak yang dilakukan. Kang Agun, selamat ya. Terima kasih Pak. Yang kedua adalah junior saya, tandem saya, sahabat saya, tumbang. Saya yakin karena dia tidak punya uang. Salah seorang istilah saya di sini penembak PDIP dalam banyak peristiwa politik kita lihat itu. Mas Hinton Pasaribu. Don. Siap, senior. Siap. Saya yakin, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tidak perlu bersedih sebab kita tahu proses ini seperti apa. Siap. Mas Hinton tumbang dan tidak masuk lagi ke periode ketiganya di DPR karena dari Dapil Jakarta 2. Karena saya dengar tadi uang yang dia keluarkan, tahu saya sebut angkanya. Uang yang dia keluarkan dari informasi yang saya dapatkan dari mereka-mereka yang bertarung itu paling setengahnya aja. Enggak sampai setengahnya malah, sepertiganya. Ya pastilah. Apakah kita akan berbicara tentang uang di sini? Episode kali ini, ya mungkin iya mungkin tidak, tetapi saya ingin membicarakan tentang apa risiko berikut dengan nilai yang akan kita jalankan selama 5 tahun pemerintahan yang akan datang atau parlementer yang akan datang. Sebelum melanjutkannya, coba kita tonton sebuah kompilasi dari berbagai peristiwa di seluruh Indonesia, namanya politik uang itu, dan di seluruh partai. Menjadi lucu sekitar 4 menit. Mohon kesabarannya untuk menyaksikannya. Silakan.
Seorang pemuda di kota Sibolga diduga menjadi tim sukses dari salah satu partai terjalin tangkap tangan oleh masyarakat karena melakukan money politik dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Kekalahan sejumlah caleg pada Pileg berdampak pada tekanan pada tim ses di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dua tim ses mengalami tekanan hebat hingga harus mengambil kembali amplop yang sebelumnya dibagikan kepada warga pada Sabtu sore. Kalau nggak dibagi ke ambil uang belum nih. Sementara dalam video amatir, rumah tim ses salah satu caleg Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah ini pecah setelah sekelompok tim ses caleg yang berdomisili di wilayah setempat. Kecewa karena tidak terpilih sebagai anggota legislatif, seorang caleg di Kabupaten Sika, NTT menutup jalan desa. Tak terima dengan perlakuan sang caleg, warga membalas dengan menutup sisi jalan dari arah berlawanan menggunakan pagar kawat berduri. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menemukan dugaan praktik politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif. Di Banyuwangi, seorang caleg mengambil kembali bantuan paving yang akan dipasang untuk memperbaiki jalan desa. Penutupan jalan dilakukan seorang calon anggota legislatif di Desa Nuamuri, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jalan antar desa di Kecamatan Kelimutu itu ditutup dengan menggunakan batako setinggi lebih dari 1 meter. Blokade jalan disebut-sebut buntut dari ketidakpuasan seorang caleg yang gagal mendulang banyak suara di wilayah tersebut. Jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menghubungkan ke Kampung Kadu Parahu dan Kampung Sidang Hiang dipenuhi oleh tumpukan batu yang menutup jalan. Penutupan jalan dilakukan oleh caleg ini diduga dilakukan karena ia lantaran hanya mendapatkan suara 5 di tempat tinggalnya dan 5 suara di Kampung Sidang Hiang. Di Kabupaten Bima NTB ini, perusakan dan pembakaran tempat pemungutan suara dilakukan sejumlah orang saat penghitungan suara di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya, masa simpatisan seorang caleg juga membuat keributan di Lembar Lombok Barat, NTB. Mereka memaksa petugas panitia pemilihan kecamatan untuk menghentikan rekapitulasi yang tengah berlangsung. Masa tersebut mengaku kecewa karena hasil perhitungan di TPS yang diduga sara dengan kecurangan dan berlanjut hingga ke rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sementara bentrokan terjadi antar dua tim sukses calon anggota legislatif di Dusun 5 Barak Induk, Sumatera Utara. Akibatnya 6 rumah warga rusak. Kejadian itu bermula saat salah satu tim sukses caleg mendatangi rumah tim sukses caleg lain yang dinilai melakukan politik uang atau money politik. Pokoknya dilantik, harus dilantik. Sampai 10 bulan berjuang siang. Ini salah satu tim sukses caleg dari salah satu partai di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini. Ia mengalami depresi dan tak berhenti meracau serta meminta calon anggota legislatif DPRD Kota Cirebon yang dijagokannya segera dilantik. Guncangan yang dialami salah satu tim sukses itu bukanlah tanpa sebab. Lantaran ia sudah menjual 2 sepeda motor dan tanah miliknya untuk modal memenangkan calon yang dijagokannya. Seorang caleg membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. DPC Partai Gerindra Kota Depok menyatakan telah menyerahkan persoalan ini ke pihak Bawaslu. Bakal caleg Partai Nasdem bagi-bagi uang di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Garut, Jawa Barat. Seorang relawan caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Sulsel viral di media sosial usai terekam membagikan uang kepada warga saat menggelar kampanye. Saya harus mengatakan apa dengan semua ini? Oke. Kita mulai. Saya mulai dulu dari Mas Inton Pasaribu. Om Inton, ini kan Anda salah satu korban dari situasi ini. Ada banyak orang yang menyayangkannya bahwa seorang yang bisa menyuarakan pikiran-pikiran publik dengan cara yang berani sebab kau adalah seorang aktivis gitu ya, itu akhirnya harus tumbang gitu ya. So kemudian kita pengen tahu kau kalah karena apa, Ton, sehingga kemudian pikiran banyak orang itu jadi kecewa tidak bisa you wakili lagi, Ton.
Ya, pertama ini fenomena pemilu ini menurut saya ya kalau dikatakan brutal ya memang faktanya ya begitu. Nanti juga senior kita Kang Agun juga bisa tanya, beliau yang terpilih kan. Nah tapi kalau kita lihat ini tadi Bang ya, yang tadi ditayangkan ya, barusan itu, ini kan fenomena per 5 tahun. Nah fenomena ini kan harusnya nggak boleh ada nih. Oke. Tapi sepanjang sistem politik kita masih begini nih, ini akan jadi fenomena per 5 tahun nih. Pasti akan rutin. Betul. Karena semua ya hakikat dari politik itu lepas tuh. Dari kenapa tuh orang nyalon, iya kan? Urusannya pasti tentang jabatan lah, privilege lain-lainnya. Nah kalau saya melihat Bama, ada kemerosotan dalam demokrasi kita yang harus dibenahin. Kalau tidak, ini akan menjadi, ya udah, setiap 5 tahun akan ada berita seperti ini. Tuh. Enggak, Ton. Oke, kita tahu itu. Tapi maksud saya begini, saya pengen tahu, coba share ke penonton saya di sini. Apakah memang masyarakat itu ingin disogok? Nanti kita bicara tentang banyak hal. Sebab inti utama dari pemirsa tayangan kali ini, kami akan meminta sebuah langkah besar. Nanti yaitu revisi paket undang-undang politik. Tapi saya mulai dulu pada bagian bawah, Ton. Masyarakat itu memang mau disogok nggak sih? Jadi begini Bang, ini ada fenomena yang juga belum pernah terjadi sebelumnya di dapil Jakarta 2 ini Bang ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Khususnya saya bicara dalam negerinya lah ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Yang ini notabene adalah pemilih yang menurut saya ini jantungnya Jakarta nih. Pendekatan pilihannya itu lebih rasional. Tetapi saya dalam 2 kali pemilu sebelumnya itu nggak pernah yang namanya si A si B melakukan politik uang secara masif gitu ya. Tapi dalam pemilu ini kira-kira 5 hari sebelum pencoblosan itu Bang, tim kita itu udah nyampaikan informasi itu bahwa terjadi politik uang masif Bang, semua ditawari di bawah, termasuk tim-tim kita juga ditawari gitu kan. Nah terus saya katakan, apa iya sih di Jakarta masih begitu? Gue bilang, iya kan. Kalau di daerah-daerah lain ya kita di luar Jakarta kita malu. Tunggu dulu, saya mau elaborasi bagian ini. Kalau di daerah-daerah lain dengan tingkat pendidikan yang rendah, ada beberapa permakluman yang kita bisa berikan oleh perilaku brutal seperti ini. Tapi kan Jakarta 2 apalagi, tingkat pendidikannya lebih tinggi, tingkat ekonominya lebih tinggi. Masa sih sampai melakukan itu? Terjadi itu, terutama di basis-basis yang pemukiman padat apa segala macam, secara ekonomi juga menengah ke bawah begitu ya. Nah itu seluruh partai politik, caleg-calegnya main begitu menawarkan. Menawarkan, ada yang menjanjikan, ada yang sudah memberikan, ada yang panjarin apa segala macam. Yang menurut saya apa iya gitu kan. Nah, terus ditawarkan ke saya, kita harus lakukan itu Bang. Yang dalam ini saya bahkan berdebat itu sama tim-tim saya kan. Apa iya politik yang saya kenal itu ya ide, gagasan saya bilang. Kok pendekatannya duit? Bukan kita nggak bisa kasih duitnya kira-kira gitu Bang ya. Ya bisa lah, besar kecilnya itu relatif lah ya. Betul. Tapi bertentangan dengan ini saya, prinsip demokrasi yang kita yakini gitu ya. Apa iya untuk terpilih saya harus bayarin itu? Apalagi apa iya seorang Masinton yang aktivis tiba-tiba yang selama ini sudah bersuara kok juga harus melakukan seperti itu ya? Pikiran itu muncul ya? Lah iya. Nah kita lakukan itu dan saya kan punya rumah aspirasi ya. Yang itu intensif kita lakukan pendekatan ke masyarakat apa segala macam gitu loh, berkegiatan dengan simpul-simpul bersama masyarakat gitu. Ton, kalau boleh tahu, nggak apa-apa Ton, sebab saya sudah memulainya dan saya berharap bapak-bapak yang terhormat ini kita sama-sama untuk menggaungkan nantinya apa yang sudah saya mulai bicarakan. Kalau Jakarta 2 itu nilainya berapa Ton? Itu ada yang ngasih 200-250. Katakanlah misalnya kalau 50.000 suaranya dikali 200.000 itu hanya pemberian saja di luar yang lain ya. Di luar yang lain. Itu sudah 10 miliar sendiri. 10 miliar sendiri itu. Ini sebenarnya pertanyaan basi ini. Terpaksa saya tanyakan. Kan gaji kita di DPR nggak sebanyak itu toh. Iya. Makanya. Bayarnya gimana? makanya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal Bang. Ton, kamu habis berapa kira-kira Ton? Ya
di atas, ya nggak nyampe 10 lah. Nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Iya, wajar kalau nggak terpilih kau. hampir sekitaran 10 kira-kira gitu lah. Saya dengar ada caleg di Dapil itu habis 50 M ya? Ya besar-besar bang. Iya, bukan cuma di Dapil Jakarta 2, ada bahkan di sebuah daerah di Jakarta ini, saya dengar itu sudah di atas 100 miliar. Saya jijik membicarakan soal ini ya. Iya benar. Sorry, mohon maaf para pemirsa saya. Saya betul-betul karena saya pernah terlibat pada pertarungan seperti ini, tapi saya jijik membicarakan ini. Karena tidak seperti ini substansi dari kekuasaan itu yang harus kita perjuangkan. Sampai di situ dulu, Ton. Saya ke Kang Agun. Kang, Anda terpilih lagi dari Dapil 10 Jabar. Suara terakhirnya Kang Agun itu adalah 61.935 ribu gitu ya. Ini adalah periode ke-7. Jadi Kang Agun sudah 30 tahun di DPR dan ini masuk pada tahun ke-31 sampai 35 yang akan datang. Tentu saja saya harus memuji bahwa salah satu pemikir di DPR itu adalah Kang Agun. Terimalah respek saya. Ya, kita pernah sama-sama berada di situ. Terima kasih, Pak. Dan di Golkar pun menurut saya salah satu pemikir politiknya itu adalah Kang Agun. Gitu ya. So, seharusnya Anton, itu sebenarnya DPR itu harusnya itu seperti Kang Agun. Apa yang saya maksud? Di Amerika itu, katakanlah siapa misalnya Edward Kennedy. Itu sampai 32 tahun menjadi senator. Ya, rata-rata lama gitu kan. Karena memang teridentifikasi apa yang dia lakukan selama dia menjadi anggota DPR. Nah, ini sampai Kang Agun nulis buku segala macam nih, seperti ini ya. Tapi di kita kan tidak. Sirkulasi pejabat terutama di tingkat legislatif itu tinggi sekali. Bukan karena pikiran, bukan karena ide, bukan karena gagasan. Tapi karena uang. Ini yang kita bicarakan ini. Persis. Saya mau tanya, Kang Agun. Sebenarnya ketika Anda merancang paket undang-undang politik yang pertama, tahun 99 ketika Pak Harto sudah jatuh dan Anda menjadi ketua tim yang ditunjuk oleh Golkar untuk merancang paket undang-undang politik masa itu, Anda memikirkan nggak dampaknya seperti sekarang ini? Sangat dipikirkan. Justru kita memulai dengan pemilu 99. Undang-undang dasar belum diamandemen, masih zaman Pak Habibie. Kita membentuk KPU dipimpin Pak Rudini. Pelaksananya PPI dipimpin oleh Pak Yakub Tobing dan pemilu itu diakui oleh dunia internasional sebagai pemilu terbaik. Pemilu 99. Pak masih ingat. Usia saya masih di bawah 40 waktu itu. Nah, setelah itu terjadi maka para legislator yang terpilih di pemilu 99 yang semuanya dipilih secara demokratis, utusan golongan saja waktu itu tidak ditunjuk, tapi ditentukan oleh organisasi masing-masing. Nah, di situ pada akhirnya kita bersepakat bagaimana membangun demokrasi yang baik untuk menutup praktek-praktek otoritarian Orde Baru. Nah, amandemen konstitusi tidak bisa dihindari. Disitulah dirumuskan bab tentang pemilu yang tugasnya menyelenggarakan pemilu oleh sebuah komisi yang bersifat independen untuk melangsungkan pemilu berdasarkan ajas Dupet Jurdil. Mimpi kami pada waktu itu dengan mencantumkannya partai politik di undang-undang, di konstitusi sebagai pilar utama, itu menjadi garda terdepan dalam membangun demokrasi. Jadi kesimpulannya kalau yang dibicarakan oleh Pak Masinton tadi gitu ya, kesimpulannya saya mengatakan kesalahan paling fatal yang terjadi hari ini adalah kesalahan partai politik. Maka perbaikan ke depan harus dilakukan adalah perbaikan partai politik. Bagaimana tata kelola partai politik yang amanah. Kebetulan Pak Akbar disertasi saya tentang itu. Good political party governance. Tata kelola partai politik yang amanah. Gini Kang Agun. Ketika saya dan kita sama-sama di Komisi 2 dulu itu membahas dan melakukan revisi paket undang-undang politik itu. Undang-undang Pilpres, termasuk di dalamnya parliamentary threshold waktu itu yang termasuk undang-undang partai politik. Nah, kita mencantumkan keberadaan mahkamah partai. Betul. Tapi faktanya seperti itu dia. Kemudian undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu pilkada, undang-undang desa, undang-undang ASN segala macam gitu ya. Kang Agun, Anda tampaknya harus bertanggung jawab pada dosa sejarah yang terjadi ini gitu kan. Coba jelaskan ke kami, kalau memang ternyata kita harus merevisi semua ini,
agar kemudian kekhawatiran Mas Hinton, kekhawatiran teman-teman yang lain bahwa nanti 2029 kalau hari ini keluar uang 50 miliar, maka nanti akan keluar uang 70 sampai 80 miliar. Maka kemudian wajah Republik ini menjadi tidak terbentuk. Sekarang pertanyaannya, kita harus masuk dari pintu mana untuk melakukan perbaikan ini? Revisinya di bagian mana? Yang pertama, kita tidak boleh terjebak kepada sistem terlebih dahulu. Oke. Orang selalu menyalahkan ini gara-gara sistem terbuka. Maka ingin kembali ke sistem tertutup. Bukan itu solusinya. Sistem tertutup pun kalau partai politiknya tidak dibenahi, beli nomor. Ya. Nah, oleh karena itu yang harus dibenahi adalah pertama, undang-undang partai politik. Oke. Nah, bagaimana di undang-undang partai politik ya dirumuskan tata kelola partai politik yang baik, yang betul-betul menjalankan fungsi representasi. Dia representasi rakyat. Dia institusi publik merepresentasikan kepentingan rakyat yang didasarkan atas teori-teori yang benar. Kita bisa pakai teorinya Bartonelli and Mayer, Simanek, ya. Kemudian juga harus mampu menjalankan fungsi rekrutmen. Karena hanya satu-satunya partai politik yang menjalankan fungsi rekrutmen pengisian jabatan-jabatan publik. Nah, oleh karena itu ya, teorinya Pipa Norris bisa kita pakai. Itu tata kelola yang betul-betul sudah teruji, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah revisi undang-undang partai politik dan menegaskan bahwa salah satu titik lemah dalam disertasi saya itu adalah partai politiknya lemah dari segi pendanaan. Karena harus menjalankan fungsi edukasi, literasi, sampai kepada kaderisasi. Itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dan negara mesti hadir. Seperti di Jerman. Revisi paket politik ya, undang-undang politik, parpol ya. Betul. Yang selanjutnya apa? Yang kedua tentang undang-undang pemilunya itu sendiri. Nah, undang-undang pemilu itu harus lebih teknis, lebih detail. Harus ada fungsi rekrutmen yang sudah dijalankan oleh partai politik. Dia rekrutmen menjadi seorang kader, bisa menjadi calon. Nah, tapi ketika dia mau menjadi calon anggota dewan, calon mengikuti pemilu, ada persyaratan tambahan. Lulus uji publik, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk. Ada semacam uji publik lah. Ada baterai tes yang memang sudah dipersiapkan oleh KPU. Nah, sehingga siapapun yang akan masuk tetap terbuka. Mau artis, mau segala macam, tetap tidak ditutup. Tapi kalau dia harus melewati seleksi yang dilakukan oleh KPU. Tapi pada bagian ini saja sejak dari awal sudah gagal itu mekanisme ini. Justru itu. Dulu kan kelemahan kita Pak Akbar. Ini kelemahan kita ya. Kita dulu kan terlalu percaya dengan partai politik. Akhirnya di undang-undang itu kita serahkan. Mahkamah Partai selanjutnya diatur lewat aturan organisasi. Sistem diserahkan kepada organisasi, partai politik mengatur cara internalnya masing-masing. Itu yang menurut saya di undang-undang pemilu tidak bisa lagi seperti itu. Sampai di situ dulu, Kang. Saya mencoba untuk mengajak seorang aktivis bernama Mas Hinton untuk kita urun rembuk soal ini. Tadi Kang Agun mengatakan bahwa sebenarnya tidak juga menjadi sebuah jaminan apabila katakanlah mekanisme tertutup terbuka itu yang kemudian menjadi acuan pembicaraan kita. Bisa saja misalnya beli kursinya itu tidak lagi melalui pasar bebas, tapi pindah ke dalam internal partai. Apalagi kalau kemudian partainya itu adalah partai yang oligarkis, partai yang terjebak pada dinasti. Dari sudut pandang seorang aktivis seperti Anda, seperti apa sih yang terbaik ya? Agar kemudian kalau direvisi mekanisme tentang pemilu dan pemilu legislatif ini, kita mendapatkan format yang terbaik. Karena ingat Ton, aktivis adalah kelompok pertama yang termakan oleh sistem terbuka ini karena rata-rata aktivis kan tidak punya duit. Iya. Iya, jadi politik itu kan gagasan, Bang. Nah, kalau kita lihat pembicaraan politik kita hari ini lepas ini konteksnya dari aspek kepentingan rakyat. Politik ini jadi ya mainan sirkulasi di elit yang terbatas saja kan. Sehingga seluruh kebijakan maupun produk-produk politik kita itu lepas tuh dari aspek kepentingan rakyat yang seharusnya partai politik itu adalah representasi keterwakilan dari masyarakat banyak tadi itu. Nah, apa yang harus kita benahi sebenarnya Bang? Kalau kita lihat kan apapun itu, politik itu kan goalnya adalah tujuan bernegara. Kan nggak boleh lepas dari itu Bang. Nah, tadi udah disinggung Kang Agun bahwa partai politik sebagai sebuah instrumen demokrasi. Nah, maka pembenahannya adalah
Satu tadi, saya setuju sekali itu di partai politik pertama. Nah, dari proses pembiayaan, kemudian rekrutmen, kaderisasi, ya itu sebagai tugas partai politik itu. Ya selain mengartikulasi dan melakukan agregasi dari berbagai kepentingan tadi itu. Nah, tugas utama partai politik ini memang harus terfasilitasi bagus. Dia juga nggak bisa tuh dari APBN kita sekian ribuan triliun ini kan bisa dialokasikan untuk pembiayaan tadi karena sekarang partai ini, politik. Pada bagian ini menarik nih. Sekarang ini berapa Kang? 6.000 atau 11.000 ya? Hanya Rp1.000 satu suara. Enggak dong. Rp1.000 Pak. 1.000 ya? Sudah. Jadi ini sedikit saya berikan gambaran Pak. Kembali bukan saya bernostalgia, tapi menyadari bahwa partai politik itu begitu penting. Waktu itu saya memproses mengurus. Zamannya Gus Dur Pak, di awal. Itu keluar Kepres, saya lupa nomornya, bisa dicek. Itu satu suara itu sudah Rp1.000. Masa itu? Pada masa itu Gus Dur. Gus Dur 99 2000-an ya? Tahun 2000-an lah waktu itu. Gus Dur terpilih, kita dorong partai politik untuk amandemen, partai harus diperkuat. Nah, keluarlah uang Rp1.000. Nah, menjadi Rp108 itu pada zaman SBY. Dikurangin malah. Dikurangi dengan teori macam-macam, rumus-rumus macam-macam. Jadi jatuhnya satu suara 108. Nah, disitulah titik lemah partai politik. Karena pada akhirnya partai politik butuh dana, cari uang. Nah, di sini pula menjadi sumber korupsi. Akhirnya partai politik nitip di kabinet semua Pak. Ya itu satu hal. Tapi maksud saya begini Kang, dari apa yang saya lihat dan saya pahami, sebenarnya juga partai politik tidak mau dibiayai oleh negara kok. Karena kalau dibiayai oleh negara, maka kemudian ada harus kewajiban laporan yang sangat akuntabel, maka pintu-pintu uang yang kadang-kadang masuk dari pintu kiri, kanan, belakang yang tidak jelas itu tidak bisa masuk lagi. Sepengetahuan saya, itu sebenarnya yang ditakutkan oleh partai politik. Satu. Yang kedua adalah dulu itu kalau saya tidak salah kita sama-sama di Komisi 3 itu KPK bertanya termasuk kepada saya, sebenarnya berapa sih Bang? Waktu itu ada angka yang mereka sebutkan. Dari hitungan kami katanya Bang Akbar, ini Pak Deputi di KPK itu 11.000 katanya. Saya bilang Bang, 11.000 itu masih terlalu sedikit juga. Sekarang ini kan berapa kita punya APBN? 3.000 lah ya? Ya 3.000 lah. Lebih kurang segitu. Lebih baik kita tadi Kang, lebih baik kita udah berapa 10 triliun kayak untuk partai politik itu kan? Lebih bagus. Mungkin saya potong sedikit. Pak Par mungkin masih ingat. Kita waktu merumuskan undang-undang partai politik tahun 2010 itu, ingat nggak? Ya. Menyepakati dalam pasal itu ada dana partai politik. Iya benar. Nah, setelah itu saya launching karena saya ketua Komisi 2. Saya launching. Nah, opini publik didesain dibuat sedemikian rupa seolah partai politik korupsi. Ya, itu yang pada akhirnya ketua umum partai semua pencitraan. Apalagi kalau partainya takut menghadapi publik ya. Nah, kita sudah gagas. Nah, sekarang menjadi setuju karena corong poros pada waktu itu KPK. Seolah dana politik naik sekarang jadi 1.000 ya karya KPK. Tidak karya kita Pak. Itu dia tuh. Nah, jadi memang harus didorong Bang. Menurut saya tuh harus didesakkan ya agar partai politik tidak alergi untuk dibiayai tadi dan kemudian mendorong transparansi dan akuntabilitas. Saya setuju kok. Bahkan di Jerman itu politik. Bahkan partainya Angela Merkel itu partai apa namanya itu sampai punya bank segala macam loh. Tapi udah kita pilah dulu pembicaraan kita. Saya kembali pada yang tadi Ton. Secara personally, you setuju mana? Terbuka apa tertutup? Kalau saya secara personal itu melihat ya dua-dua itu kalau terbuka dengan tadi kelemahannya ya seperti ini, tarung bebas dan kemudian fenomena per 5 tahun tadi. Kalau dia sistem proporsional tertutup, dia harus diatur dalam mekanisme kepartaian. Agar tadi tidak dibayar di partai. Begitu kan? Nah, tinggal kita pertimbangkan apakah modelnya setiap yang mencalon itu ya boleh, tapi minimal katakan 2 atau 3 tahun sebagai anggota partai dan itu dipublish. Harus ada aturan-aturan begitu Bang, agar semua sistem rekrutmen politik kita ini terbuka kepada publik. Sebenarnya gini Ton, banyak sih sebenarnya ide, terutama pada saat Kang Agun pimpinan komisi kami waktu itu, pimpinan panjanya waktu itu. Ada banyak ide sebenarnya yang berkembang soal itu. Katakanlah begini, setengah-setengah atau 80-20. 20% itu diserahkan kepada partai.
Agar kemudian partai yang memang tahu tentang kader yang berkarakter, tahu tentang platform partai segala macam itu mendapatkan ruang. Yang selebihnya itu diserahkan ke pasar bebas, tapi itu pun juga tetap dengan revisi berbagai hal. Ada bahkan ide yang bagus dari saya, kalau saya nggak salah itu Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Aidil Amin Daud, Profesor Aidil Amin Daud, mengatakan begini, harus selain soal terbuka tertutup ada mekanisme dan yang harus dibicarakan. Apa itu? Orang yang mau menjadi anggota DPR RI harus pernah, kalau dia pernah punya jabatan itu selevel dengan DPR RI. Jangan dari kepala dinas di sebuah tempat hanya gara-gara dia populer di tempatnya itu, maka kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI dengan mengurus Indonesia. Gagap jadinya gitu kan. Banyak masukan pada saat itu. Kang, dengan semua ini coba arahkan kami pembicaraan ini dan kemudian juga kepada publik. Formula untuk merevisi itu seperti apa, kita mulai dari mana dan bagaimana caranya. Ini masukan kepada partai politik. Oke. Yang pertama, undang-undang partai politik jelas ya. Bagaimana dia menjalankan fungsi representasi yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Masinton. Dia organisasi publik yang harus terbuka. Jadi bagaimana menjalankan fungsi representasi itu terukur. Tidak orang ujuk-ujuk yang dikatakan tadi tingkat desa langsung naik. Itu tidak menjalankan fungsi representasi. Yang kedua menjalankan fungsi rekrutmen. Nah, untuk dua fungsi itu harus ada yang namanya kaderisasi. Itu mutlak diatur di Undang-Undang Parpol. Nah, pada waktu masuk di Undang-Undang Pemilunya, kita sekali lagi jangan terjebak di awal pembicaraan memilih antara terbuka dengan tertutup. Indikator yang pertama apa? Variabel pertama yang harus diperhatikan adalah Indonesia adalah negara kesatuan yang sangat pluralis dari Sabang sampai Merauke. Karena dia fungsinya representatif, maka prinsip keadilan itu harus diwujudkan. Nah, satu. Yang kedua, baru kita masuk kepada apakah tertutup atau terbuka. Nah, sehingga menurut teman saya tidak mungkin semua dilakukan dengan cara terbuka. Dan tidak mungkin juga semua dilakukan dengan cara tertutup. Tapi kalau partai politiknya sudah menjalankan fungsi representasi dan rekrutmen yang baik, disertai dengan persyaratan selektif untuk bisa jadi caleg di Undang-Undang Pemilu, ya, dan KPU tidak hanya sekedar, nih jangan terjebak lagi nih, saya singgung Pak sedikit sekali ya. Kenapa demikian? Karena kita terjebak. KPU hari ini tuh bukan KPU kalkulator, Pak. Harusnya KPU yang bertanggung jawab agar luber jurdil itu terwujud. Bagaimana partai politik melaksanakan luber jurdil? Bagaimana government, bagaimana ASN dan sebagainya. Nah, ini semua terjebak kepada angka. Nah, akhirnya demokrasinya pun bergeser, Pak. Hanya demokrasi prosedural. Termasuk buat saya di Mahkamah Konstitusi itu prosedural, Pak. Tidak ada yang substansial. Esensi demokrasi itu maknanya hilang, sehingga pada waktu sistem pemerintahan presidensial hari ini, saya termasuk orang yang tidak bersepakat untuk ada koalisi besar-besaran jalan pemerintahan. Yang menang aja. Kalau kalah ya kalah aja gitu loh. Itu karena apa? Ini terjadi karena bukan ideologi yang terbangun. Yang terbangun itu pragmatisme, kepentingan. Tapi kalau yang terbangun ideologi, akan terjadi ya kembali pada sistem yang dikatakan tadi. Sehingga menurut teman saya, kita juga mesti lihat peta Jawa, Kalimantan, Sumatera. Itu bisa di-mix. Mana yang terbuka, berapa persentasenya, lihat jumlah penduduknya, lihat luas wilayahnya. Tapi prinsip keadilan, kesamaan, hak, itu harus menjadi indikator. Kenapa formula ini tidak diterjemahkan dengan baik pada berbagai mekanisme aturan kita hingga kemudian kita jadi amburadul dan brutal seperti ini kan? Ya, saya sekali lagi mengatakan karena perkembangan demokrasi kita dari pemilu 99 ke sini itu terjadi kemerosotan, kemunduran yang tidak dibangun atas dasar ideologi. Kang, itu aja penyebabnya. Ya, tim saya sudah menyiapkan sebuah catatan, tolong ditampilkan. Ini kita fokuskan pada apa sih sebenarnya tuh politik uang itu? Sebab realitasnya kan bukan cuma lu, gua juga 5 tahun yang lalu gitu kan. Meskipun saya dihajar oleh politik dinasti, dikalahkan oleh 2 istri bupati gitu ya. Ini ada problem utama kita itu adalah politik uang. Dibunyikan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 itu mengatakan gini.
Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu. Sanksinya juga jelas ini. Dalam pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 itu tahun 2017 itu. Ada masukan kayak gini, Ton. Sebelum kita minta fatwanya si pembuat undang-undang Kang Agun. Ada yang minta kita fokus pada bagian ini. Kita bunyikan itu yang namanya politik uang. Diidentifikasi dengan jelas. Contoh, kan selama ini hanya mengatakan gini, tidak boleh memberikan barang di atas 50.000 gitu ya. Itu pun juga tidak efektif. Maunya beberapa orang dibunyikan, tidak boleh memberi jilbab, tidak boleh memberi minyak goreng, beras segala macam, dibunyikan sampai sedetail itu. Ya begitulah karakter negara yang agak lemah dalam hal itu literasinya ya. Setuju nggak lo? Iya, di dalam aturan KPU itu juga ada disebut itu pemberian yang sifatnya yang barang bisa dipakai langsung habis gitu ya. Nah tapi menurut saya itu pun nggak boleh sebenarnya karena itu bagian dari melegalkan politik uang tadi. Ya itu loh Bang, ya, dibatasi umpama berapa puluh ribu itu gitulah. Nah ini yang menurut saya juga satu sisi lemahnya. Itu sebagai upaya melegalkan politik uang tadi, pemberian apa segala macam dalam bentuk barang. Kalau kita lihat ya fenomena di negara-negara yang demokrasi relatif maju, pemberian itu kan dalam bentuk merchandise saja Bang. Iya kan, mug, souvenir yang dibatasi juga jumlahnya gitu ya. Tapi dalam bentuk merchandise, bukan dalam bentuk barang atau apa barang-barang seperti sembako apa segala macam. Itu gini Ton, saya masih tetap mendebat soal ini. Itu kan bukan tugas kita sebagai anggota legislatif gitu. Tidak boleh ada benda di situ, termasuk di dalamnya traktor yang merupakan kewenangan kementerian yang disebar ke daerah itu. Apa urusannya kita dengan itu? Anggota DPR itu adalah pemikir-pemikir negara. Dia berbicara tentang gagasan. Indonesia tahun 2045 itu akan begini bentuknya. Karena itulah kemudian Anda disebut yang mulia, yang terhormat anggota DPR RI. Bukan karena traktor tangan, amplop segala macam. Sesimpel itu loh saya. Jangan ada permakluman bahwa amplop aja lah atau apa namanya itu mau seperti inilah. Iya. Nah yang parahnya lagi kan itu tadi. Di DPR itu ya seringkali begitu kan. Yang bukan tugas ya itu sebenarnya tugas pemerintah. Kemudian karena pembahasan anggaran dan lain-lain persetujuan programnya itu ada di DPR. Kan kemudian ya itu tadi terjadilah buat di dapil atau dengan ada aspirasi dari dapil pengen petaninya dapat traktor maka DPR-nya memberikan. Itu kan seharusnya pemerintah. Itu dia. Dia cuma menyampaikan saja. Bahasanya Fahri Hamzah itu adalah kok bisa anggota DPR itu menjadi tenaga penyalurnya pemerintah atau kementerian itu ya? Bahkan dari kepala seksi gitu. Betul. Saya tersinggung kalau ada yang seperti itu kan. Tapi ternyata seperti itu ya. Saya ke Kang Agun. Kang, coba kita gunakan bahasa yang sedikit agak ekstrim agar kemudian pesan ini sampai dan dimulai kampanye ini. Saya ingin kita mulai dari sini, dari meja forum saya ini. Ya, jadi saya sekali lagi mengatakan bahwa pemilu itu kan instrumen dalam mewujudkan kehendak rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, oleh rakyat. Nah, sekarang juga sangat amat bergantung pemilu itu tentang kondisi rakyatnya. Sepanjang rakyatnya itu tidak lagi pada orientasi ide gagasan, kita bisa lihat bagaimana pemilu di negara-negara maju, sebut Amerika. Itu kan angka partisipasinya tidak sehebat di kita, Pak. Dia lebih rendah. Kenapa? Karena dia tidak terlalu berkepentingan. Sehingga yang terpilih itu orang-orang pada level tertentu yang dia berkepentingan. Kalau liberal yang berkuasa akan seperti ini, pajak misalkan akan lebih mahal. Tapi kalau Demokrat yang berkuasa mungkin pajak lebih ringan, apartemen lebih mudah. Nah, itu kemenangan kaum pekerja lah kira-kira gitu. Sehingga yang memilih itu orang yang terkait dengan punya kepentingan. Nah, kalau di kita kondisi masyarakat kita ini kan pendidikan masih rendah, kesehatan masih rendah, mata pencaharian juga sulit, ekonomi masih seperti ini. Sehingga yang terjadi program pemerintah aja kan BLT, bansos. Itu kondisi objektif yang menurut hemat saya harus diperbaiki lewat undang-undang pemilu. Ya,
yang tidak bisa sekaligus, Pak. Contoh kasus. Saya selama 5 tahun Bakbar di Komisi 11. Dana CSR saya itu luar biasa. Besar sekali. Besar sekali. Wow. Saya bisa bagi-bagi sembako. Ya, luar biasa. Itu dari dana CSR mitra kerja, himbara segala macam. Orang zaman masa pandemi kami bisa bagiin itu. Itu nggak berdampak, Pak Akbar. Jadi tidak berdampak. Karena seperti Pak Akbar bilang, Mas Hinton, itu yang digambarkan belum seberapa. Saya masih menyaksikan di hari H masih ada yang bagi-bagi. Dan tak ada lembaga negara yang bisa. Jadi kalau dikatakan ada pasal itu, makanya saya bilang KPU, Bawaslu harusnya dia dimintai pertanggungjawaban untuk tegaknya luber dan jurdil. Tidak sekedar hitung-menghitung, coblos-mencoblos. Pemilu bukan itu. Bagaimana esensi luber jurdil itu terwujud. Nah, itulah luber jurdil itu yang harus dimulai di partai politik. Baru penyelenggara pemilu. Baru berikutnya aparat negara. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka mau tidak mau kita akan dengan mudah menjawab apa pertanyaan Pak Akbar. Sistem apa yang mau kita pakai? Bagaimana menghindari politik uang? Gitu. Kalau kondisinya masyarakatnya hari ini, kalau pakai ide gagasan debat, makanya kemarin debat capres-cawapres itu tidak berdampak. Tidak berdampak. Karena bukan di situ kondisi masyarakat kita masih di perut, Pak. Yang berdampak itu ya bantuan sosial, ya kan, dan sebagainya. Itu. Nah, akhirnya pada waktu menang pun pada saat itu, yang program traktor segala macam banyak yang kalah, Pak. Bapak boleh cek incumbent itu. Tapi yang menang pendatang baru, betul-betul baru jadi caleg, langsung jadi. Ya caranya apa? Ya saya berani mengatakan money politik, ngawur kok. Ya walaupun angkanya relatif. Di dapil saya mulai dari angka 20.000. 30.000 sampai angka 300.000. Karena orang itu datang, Pak, uang sawer dari Bapak mana? Oh, kaget saya. Sampai tim saya itu sakit, Pak. Padahal Anda sudah 30 tahun melayani mereka. Ya? Masih seperti itu. Jadi pemilih saya itu betul-betul menurut saya orang yang masih punya hati. Bagaimana dengan Yunton yang setiap ada pertarungan kok berdiri di depan sana untuk membela itu? Gimana perasaan kalian para aktivis itu seperti itu? Ya ini ini konsekuensi dari kondisi politik hari ini, Bang, ya. Yang kita nggak bisa melihat, kita kan nggak mungkin salahkan masyarakat ya, nggak mungkin. Ya betul. Tapi yang perlu kita benahin kan sistem politik kita hari ini. Nah apapun itu dengan kondisi sekarang ya, kalau kita mau lihat memotret kondisi sekarang itu ya, fenomenanya masih begitu. Masyarakatnya ngelihat politik sekarang itu toh juga dianggap, terutama di bawah ya, dianggap toh politik buat mereka apa sih? Tidak terlalu berkepentingan secara langsung. Berdampak saya. Yang dibutuhkan hari ini, yuk kasih duit, gue dapat. Iya. Meskipun dengan angka yang tadi, ya tentu saja saya tahu lah. Tapi kan tetap aja saya sedih. 20.000, 30.000 itu berdampak. Itu gimana logikanya? Nah, dan ini memang tantangan di negara-negara dunia ketiga, Bang. Kalau kita tidak membenahin ini ya, karena persoalan tadi kesejahteraan apa segala macam, sehingga seluruh ruang dalam aktivitas apapun ukurannya duit jadinya. Nah, kalau kita tidak desain dari sekarang ini sistem politik kita, partai politik kita, sistem pemilu kita, betul, kita nggak akan pernah mengalami peningkatan. Yang lebih berkualitas nih demokrasi kita. Sekarang kita identifikasi, kita menuju ke akhir-akhir dari diskusi kita. Kang Agun, Anda adalah salah satu motor utama bahkan sejak awal perpindahan sistem kita, politik kita dari otoritarian ke demokrasi seperti yang kita kenal hari ini. Kita pernah melakukannya bersama di DPR dulu ketika periode saya. Kita mulai dari mana? Kita identifikasi dari partai politik dulu. Partai politik? Undang-undang partai politiknya apa yang harus kita perbaiki di situ, Kang?
Yang harus diwajibkan itu adalah yang pertama, sumber pendanaan. Negara harus hadir. Oke. Ya. Yang kedua, bagaimana menjalankan fungsi representasi sebagai institusi publik. Jadi publik bisa ikut terlibat. Jadi tidak bisa partai itu sangat elitis menentukan sendiri, tidak bisa. Jadi harus ada partisipasi publik. Artinya tidak boleh lagi ada elit partai mengatakan gini ketika dikritik, itu jangan campuri urusan partai politik kami. Nggak bisa. Pernyataan yang aneh sih tahun gitu kan. Yang kedua, di undang-undang itu menjalankan fungsi rekrutmen yang baik. Oke. Rekrutmen itu seperti katakanlah misalnya ada penegasan tentang wajib mengikuti kaderisasi. Bagaimana bentuk kehadiran Anda di partai itu, Betul. apa peran-peran Anda dan apa kewajiban-kewajiban Anda, kira-kira seperti itu kan. Itu pada partai politik. Apalagi poin yang lainnya? Saya pikir kalau di partai politik itu selain pendanaan ya, fungsi representasi dan fungsi rekrutmen itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Karena jabarannya itu fungsi-fungsi kepartaian itu akan jalan. Gini tentang kaderisasi segala macam masuk. Gini, sedikit agak teoretik lah. Sebenarnya kan gini, ada 5 kelemahan partai politik itu terutama pada karakter negara dunia ketiga seperti kita. Yang pertama itu adalah rekrutmen. Ya. Kita kenal dulu itu, ini partai beskota ini. Mulai dari kiai, pakai dasi, copet ada semua di situ. Oke. Yang kedua itu adalah kaderisasi. Kaderisasi itu diterjemahkan hanya dengan mengumpulkan para kader di gedung besar mendekati pemilu, diajarin yel-yel. Dianggap bahwa itu adalah kaderisasi. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan partai politik. Bendahara dan atau bendahara ya namanya di partai ya, itu diposisikan sebagai juru bayar. Terutama oleh pimpinan partai yang juga terpilih secara tidak benar juga. Jadi ketika misalnya bendaharanya mengatakan gini, ini untuk apa Pak? Dijawab, lu cerewet lu, itu kan duit gue juga kira-kira gitu kan. Yang keempat adalah pengelolaan konflik internal partai. Ya, jadi ketika misalnya mereka ribut, biasanya pergi membuat partai yang lain. Yang kelima yang paling berbahaya, distribusi kader pada jabatan-jabatan publik. Ini 5 karakter di partai politik. Saya yakin apa yang Kang Agun sampaikan tadi itu sudah termaktub di situ tadi. Karena di fungsi representasi itu mulai dari bagaimana mengartikulasi, agregasi, sampai edukasi, sampai kaderisasi itu fungsi representasi semua. Nah, baru di fungsi rekrutmen terkait di fungsi kaderisasi include di dalamnya dengan baterai tesnya, Pak. Jadi ada kapabilitas, kapasitas, integritas. Itu ada baterai tesnya yang semua metode-metode itu tinggal buka di buku deh. Teori sudah ada. Itu partai politik ya. Kemudian paket undang-undang politik lainnya yang harus segera mendapatkan revisi dan atau perbaikan itu adalah apa lagi Kang? Undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu. Pada poin mana? Yang pertama tentang tata cara, proses, persyaratan, prosedur seseorang yang sudah dalam kualifikasi kader partai, bukan anggota partai ya, kader partai menjadi calon. Dan itu ada baterai tes, dan ada uji publik. Jadi tidak sembarangan. Yang dikatakan istri bupati langsung ke DPR RI, gitu kan. Itu kan boleh-boleh saja, tapi sudah mengikuti pendidikan berjenjang. Jadi ada pendidikan kaderisasi yang memang sesuai dengan levelnya. Tidak mungkin dia hanya mengurus APBD, di nasional gitu. Jangkauan dunia internasional mesti paham. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan undang-undang pemilu tentang sistemnya. Nah, sistem itu saya mengusulkan itu yang tadi terbuka atau tertutup ya. Jadi ada yang terbuka dan ada yang tertutup dengan melihat karakteristik negara kesatuan. Jadi harus ada fungsi representasi yang mewakili Bali, Sulawesi. Itu mesti ada perwakilan-perwakilan, termasuk komunitas-komunitas yang golongan-golongan tertentu ya, yang memang ada garansi jaminan dia pasti duduk. Tampaknya memang harus kembali seperti yang Anda rancang pada masa-masa awal kan? Ya, persis. Selanjutnya apa lagi? Nah, yang terakhir yang tidak bisa dikalah pentingnya adalah ini kan masih partai politik, diserahkan ke KPU Pemilu. Yang berikutnya di Undang-Undang DPR. Jadi anggota DPR itu tidak bisa serta-merta dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya karena dia representasi rakyat direkol oleh partai seenaknya saja. Nah, itu nggak bisa. Ini ketakutan terbesar anggota ini terutama yang terancam. Dia harus merepresentasikan rakyat. Sebagaimana rakyat Bali, rakyat Sumatera yang dia wakili, saya di Jabar 10 dengan karakteristiknya harus mampu bersuara di sana. Toh juga mereka kan rakyat mereka yang memilih gitu kan. Jangan lalu karena orientasi kepentingan tertentu
hal-hal yang kecil-kecil ini terabaikan, tidak boleh. Nah, karena berbeda, tidak boleh dilarang-larang. Oke. Selanjutnya, Ya, kalau menyangkut soal politik uang itu, money politiknya pada bagian mana? Undang-undang pemilu legislatif dong? Di undang-undang pemilu, Pak. Pemilunya? Di undang-undang pemilunya. Iya. Karena pilpresnya juga udah pakai duit sekarang. Money politik undang-undang pemilu. Iya, makanya undang-undang pilpres satu lagi gitu ya, undang-undang pemilunya gitu ya. Undang-undang Itu pemilu. harus dibunyikan. Seperti apa bunyinya, Kang? Kalau menurut saya Ini kita harus bertanya pada orang yang membuatnya gitu. mau dibunyikan sehebat apapun, itu pasal-pasalnya udah hebat. Oke. Ya. Yang harus diperlakukan penguatan adalah bagaimana menggeser penyelenggara pemilu ini tidak menjadi lembaga penyelenggara yang hanya lembaga menghitung suara. Atau bahkan lembaga tim pemenangan kelompok tertentu. Persis. Harus menjadi sebuah lembaga yang diorientasikan bagaimana pemilu itu sebagai instrumen yang betul-betul membangun sebuah demokrasi yang damai, seperti buku saya, berintegritas dan mensejahterakan. Artinya kita sudah geser nih, Ton. Sudah pindah Jurdil itu betul-betul harus menjadi perhatian. Ya, jadi sudah geser nih ke undang-undang penyelenggara pemilu ya. Pemilu. Ya, undang penyelenggara pemilu. Oke. Kemudian bagaimana dengan undang-undang ASN? Nah, undang-undang ASN itu karya kita, Pak Akbar. Ingat-ingat sih. Kan dulu kalau membangun Indonesia sejahtera dimulai dari partai politik. Ya. Masuk. Lalu masuk mesin demokrasi. Oke. Menghasilkan pemerintahan yang efektif. Nah, masuk nih. Ini udah lewat nih. Ya. Pemerintahan efektif hasil pemilu untuk mewajibkan tujuan negara yang dikatakan oleh Pak Masinton. Nah, ini orang-orang politik yang terpilih. Maka dia harus dibentengi oleh aparatur sipil negara. Lahirlah Undang-Undang ASN yang dia dijamin kenetralannya. Yang dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi faktanya hari ini dia dengan rentan mudah diintervensi oleh pejabat publik. Dan gak ada garansi cepat. Nah, ini yang terjadi menurut hemat saya. Kalau kembali ke Undang-Undang ASN yang sebelum direvisi, filosofi itu ada. Hari ini Undang-Undang ASN bergeser. Revisinya bergeser. Komisi Aparatur Sipil Negara yang kita rancang, kita bangun, sebetulnya untuk mewujudkan itu. Sekarang dibubarin kok. Termasuk undang-undang desa nih. Nah, bagian dari itu loh, Ton. Ingat-ingat itu. Jadi undang-undang desa pun kita rancang sebetulnya kan untuk menyelenggarakan bagaimana dana yang semuanya ada di Jakarta bisa bergerak ke bawah. Tanpa undang-undang desa, pandemi COVID nggak akan beres, Pak. Yang menyelamatkan itu dana di desa. Ekonomi kita bisa selamat itu karena undang-undang desa, kan ada uang di bawah bergerak. Tetapi dalam realitasnya sekarang. Dalam kenyataannya pusat masih mau intervensi, ngatur-ngatur untuk ini, untuk itu, ini itu. Ini akhirnya mereka juga kesal. Orientasinya kan orientasi kepentingan lagi, ya barter lagi. Jadi 8 kali 2 tahun. Ini gitu. Ton. Iya, Catatanmu, Ton. Ini tampaknya melelahkan betul diskusi ini ya. Ya asik, karena kita membicarakan masa depan demokrasi kita. Jadi kalau saya lihat tuh Bang, artinya oke, tadi pembenahan partai politik, sistem pemilunya, kemudian penegasan terhadap aparatur negara yang seharusnya netral. Harusnya netral. Nah, netral. Memang ini ranahnya tidak boleh kok cawe-cawe dalam politik. Politik itu ya urusan partai politik. Dia fokus pada pelayanan publik, birokrasi pemerintahan, termasuk juga desa tadi. Nah, kalau sekarang kan kita lihat tuh, setiap ada momen pemilihan, pasti ASN itu pasti ditarik itu untuk menjadi supporting pemenangan. Bahkan juga tadi di desa sampai ke tingkat desa kan. Kalau kita lihat tuh asosiasi kepala desa apa segala macam ditarik-tarik ke sana. Nah, pembenahan partai politik, sistem politik ini kan bagian dari pelembagaan demokrasi kita, Bang. Termasuk tadi pelembagaan demokrasi itu satu diantaranya adalah bagaimana memposisikan partai-partai politik baik yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Nah, sehingga ya yang berada penting bagi masa depan demokrasi kita. Ketika kita bicara demokrasi, ya memang harus ada oposisi. Ketika ada oposisi, walaupun kita tidak mengenal dalam sistem ketatanegaraan kita dengan sistem terminologi oposisi tadi,
di luar pemerintahan itu penting sebagai pengontrol, penyeimbang terhadap pemerintahan. Nah, agar tidak semua berada dalam gerbong yang sama, tidak ada lagi yang mengawasi, tidak ada check and balances, dan kemudian ya negara menjadi leviatan tuh, monster bagi semuanya. Nah, disitulah penting menurut saya pelembagaan demokrasi itu termasuk tadi mengatur tentang partai-partai politik yang mengambil sikap di luar pemerintah. Nah, agar apa? Agar demokrasi kita ini bisa berjalan nih dengan mekanisme kontrol baik itu oleh partai politiknya dan juga elemen masyarakat sipilnya. Begitupun dengan pers yang bebas tentunya. Nah, kalau dengan model politik sekarang, Bang, saya khawatir kita percuma bicara ideologi. Toh dalam realisasi pemilunya politik elektoralnya nggak bicara ideologi itu. Semuanya ideologinya ya adalah yang tadi barang segala macam. Termasuk Bang, ya dengan politik sekarang. Politik uang, terus kemudian apalagi macam-macam lah itu. Itu juga termasuk yang direkomendasi ya oleh lembaga-lembaga survei. Ini juga kita harus evaluasi juga. Kenapa umpama politik uang itu menjadi sangat masif, politik sembako sangat masif? Karena apa, konsultasinya sama lembaga survei, Bang. Sebagai konsultan apa sih yang disukain masyarakat Dan saya sangat yakin kenapa pemerintah melakukan memperbesar anggaran bansos di menjelang tahun pemilu, karena juga satu diantaranya adalah hasil rekomendasi lembaga survei. Apa sih yang disukain masyarakat? Karena potretnya begitu, yang disukain masyarakat dia diberi uang, ya pasti semua suka dong. Terus dikasih oleh-oleh sembako pasti suka, dan itulah yang kemudian mempengaruhi cara politik kita dalam setiap momen pemilu. Siklus di back mind kita itu tercipta oleh mekanisme yang kita pilih sendiri. Dan itu hasil konsultasi dan lembaga survei itu, Bang. Oke. Thank you, Tan. Kang Agun, terakhir. Saya sudah katakan tadi bahwa kami sudah memulai campaign itu di sini. Sekecil apapun suara kami di sini. Kebetulan juga di lembaga saya di Nagara Institute ini kami akan memulai sebuah riset. Alhamdulillah ada yang bantu untuk bagaimana pelembagaan politik itu melalui parpol. Tetapi lagi-lagi karena saya berbicara dengan orang yang tahu betul sejarah dan bagaimana alur kerja pembuatan undang-undang itu, Kang Agun, saya berharap Anda mulai muncul lagi, mengambil inisiatif untuk segera menyuarakan ini kepada, bukan cuma kepada Golkar ya, partai Anda, tapi juga kepada partai yang lain. Ayo kita bersama, Kang, agar kemudian tadi kerusakan itu tidak terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada Mas Hinton, hari ini Anda mungkin keluar 10-20 miliar. Kalau tidak ada perbaikan, maka akan lebih besar nantinya. Jumlah adalah satu hal, tapi sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah rusaknya tatanan politik kita. Lah terus yang namanya masa depan yang lebih baik itu seperti apa, Kang Agun? Ya, saya mendengar ungkapan Pak Akbar Faisal ini sebetulnya harus diakui oleh saya sendiri dan oleh para pendahulu. Sebetulnya ini yang pada akhirnya harusnya muncul di awal reformasi, yang membuat kita menjadi pemilu kalkulator hari ini, hanya hitung-menghitung. Karena lembaga seperti Nagara Institute ini baru bermunculan belakang. Harusnya di awal reformasi lembaga-lembaga seperti ini tampil, bukan lembaga survei. Selama sekian periode reformasi yang muncul itu lembaga survei, dan itu angka. Dan angka tergantung treatment, Pak. Dan di mata saya sekarang lembaga survei itu semua membawa kepentingan. Siapa yang mensupport dan sebagainya. Jadi ke depan saya sepakat dengan gagasan pemikiran Pak Akbar. Saya seorang aktivis. Sepanjang itu ditugaskan, saya tidak akan pungkiri. Saya terpilih kembali. Saya tidak akan berhenti untuk membangun demokrasi yang lebih baik, yang lebih bermartabat. Dan memang lembaga-lembaga negara seperti yang dilakukan oleh Pak Akbar Faisal ini, kalau lembaga-lembaga ini muncul di awal-awal reformasi, tidak hanya sekedar muncul lembaga survei, mungkin akan mengontrol. Ini kan sudah kejadian, baru muncul. Tapi tidak apa-apa lah, sudah terjadi. Jadi saya mendukung sekali
Ke depan mari kita bangun sebuah proses demokrasi yang lebih baik melalui penguatan pembenahan partai politik, pembenahan undang-undang pemilu, termasuk undang-undang DPR-nya itu sendiri. Tadi kan kenapa sampai saya agak detail tadi karena itulah poin-poin yang harus kita perbaiki. Kang Agun, dengan seluruh rasa hormat saya kepada Anda karena kita pernah sama-sama, terima kasih ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya bisa hadir di Akbar Faisal yang keluarga saya penggemar. Terima kasih Kang. Insya Allah kita akan berbicara lebih banyak lagi karena kita ada kesepakatan tentang campaign ini harus kita lakukan. Anton, gua tahu lo aktivis. Ini bukan kegagalanmu, ini adalah kegagalan kita bersama. Sekali lagi, Mas Hinton, beberapa orang lagi yang saya tahu sebagai seorang yang punya narasi besar, suara besar untuk publik, gagal itu adalah bukan kegagalan. Bukan kerugian hanya Mas Hinton semata. Ini kalimat ini saya ulangi bahasanya Kang Agun. Betul. Pada suatu waktu saya ketemu di bandara di Soekarno-Hatta ketika saya gagal 2019. Dia katakan, aduh kok bisa gitu loh. Saya anggap sebagai sebuah penghormatan, tapi ya itu tadi realitasnya seperti itu. Bapak-bapak terima kasih ya. Terima kasih Bang. Pemirsa, kami akan memulai ini. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin terdengar seperti ancaman bahwa saya akan sangat keras kepada Anda. Sebab memang saya akan melakukan itu. Jabatan yang Anda miliki hari ini itu adalah jabatan yang berdasarkan dari sebuah harapan. Jika kemudian ternyata harapan itu diabaikan, terutama gara-gara faktor sejak dari awal salah tadi, maka mau tidak mau harus ada yang mengambil sikap. Kami mengambil posisi untuk itu. Tapi tentu saja juga kami cukup fair di sini. Memberikan apresiasi dan penghormatan kepada orang yang telah mengambil peran-peran itu. Setidaknya pada 2 orang yang hadir di tempat saya. Sudah 30 tahun satunya, yang satunya 10 tahun. Persis sama dengan masa jabatan saya. Apapun namanya, kita tidak boleh berhenti untuk saling bercakap-cakap. Ini adalah forum percakapan antara anak bangsa. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.